Dalam videonya, Donditan mengatakan Yohanes 1 ayat 1, Yesus itu adalah Allah diadopsi dari kepercayaan Helenisme Yunani. Dia menceritakan juga bagaimana dewa Zeus menghamili banyak wanita dan melahirkan manusia setengah dewa. Nah, dia menyandingkan dengan itu ya. Nah, apa yang diceritakan Donditan ini mirip dengan Yesus ya. Nah, apakah Yesus setengah dewa juga seperti konsepnya Yunani? Nah, kita simak videonya. Contoh misalnya, ayat-ayat di dalam Bible yang dianggap sebagai indikasi ya bahwa Yesus adalah Tuhan, itu yang paling kelihatan adalah di Yohanes 1 ayat 1. Ya, Yohanes 1 ayat 1. Ya, pada mulanya adalah firman. Yang mereka anggap firman itu adalah Yesus. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi karena firman itu Yesus, firman itu adalah Allah, mereka menganggap Yesus adalah Allah. Itu salah satu ayat yang paling sering dipakai, yang mana untuk mereka itu adalah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke, disebut firman Allah. Firman adalah Allah. Terlepas daripada penerjemahan yang mungkin menurut sebagian orang seperti buat kita ini kurang tepat karena urutan dan segala macam, karena ini kan dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia kan. Terlepas dari itu, kita juga bisa sanggah bahwa itu bukan indikasi bahwa Yesus Tuhan. Ataupun kalau mau dianggap itu sebagai indikasi bahwa Yesus Tuhan, ternyata kalimat-kalimat seperti itu adalah adopsi dari filosofi Helenisme. Orang Yunani, bahasa Yunani kuno, percayanya siapa Tuhannya? Ada dewa Zeus. Dewa Zeus ini dewa yang tinggi, selamitan. Selamitannya apa? Mengambil perempuan ini punya anak Perseus, mengambil perempuan ini punya anak Hercules, mengambil perempuan ini. Jadi banyak anaknya di mana-mana dari perempuan yang beda-beda gitu. Dewanya adalah dewa Zeus yang dianggap dewa paling tinggi. Perempuannya adalah manusia. Anak daripada manusia dan dewa Zeus ini disebut setengah manusia, setengah dewa. Ini salah satu bagian daripada budaya Helenisme disebutnya. Salah satu nama dewa mereka juga namanya Helen, kalau nggak salah ya. Helen ya. Gitu. Jadi itu disebut sebagai budaya Helenisme ya, yang tumbuh subur kira-kira beberapa abad sebelum tahun Masehi. Sebelum masanya Yesus berarti. Sebelum ada Yesus gitu. Setelah ada Yesus juga masih subur ya, filosofi itu gitu. Nah, yang ngomong siapa? Kalau itu ayat tadi itu disebut sebagai Helenisme filosofi. Yang ngomong Bible ternyata, bukan kita. Ada bukti. Nih. Ya, saya nggak mau ngomong asal ngomong tanpa data. Saya baca di sini. Ini New American Bible. Nah, ini nama Bible-nya namanya New American Bible. Bible ini Bible versi untuk orang Kristen di Amerika. Ada. Tapi balik lagi nih. Ini adalah John, ya. John 1:1. John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ini ada tanda nih, di bawah ada catatannya. Ini adalah Hellenistic filosofi. Jadi dia ngomong bahwa ini adalah adopsi Hellenistik, bukan saya ini yang ngomong. Itu semua Helenistik dan kata logos. Helenisme adalah zaman, bukan suatu kepercayaan, tepatnya periode dalam sejarah Yunani yang berlangsung dari abad ke-4 sebelum Masehi hingga abad ke-1 sebelum Masehi. Pada masa ini, budaya Yunani menyebar ke wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh Alexander Agung dan terjadi pertukaran budaya yang intensif antara orang-orang Yunani dan penduduk lokal. Pada masa Helenistik, terjadi perkembangan baru dalam berbagai bidang seperti seni, arsitektur, filsafat, dan sains. Nah, kata logos ya. Logos adalah konsep penting dalam filsafat Yunani kuno, khususnya pada periode Helenistik. Logos secara harafiah berarti kata atau akal budi, tetapi memiliki makna yang lebih luas dan mendalam dalam konteks filsafat. Dalam filsafat Yunani kuno, logos merujuk pada prinsip yang mendasari dan mengatur alam semesta. Logos dianggap sebagai sumber keteraturan, makna, dan akal budi dalam kosmos. Konsep logos dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan. Nah, ini yang dipahami oleh orang Yunani ya. Logos ini dia memahaminya seperti ini. Nah, pengaruh Helenistik dalam penulisan kitab Yohanes 1 ayat 1. Nah, seperti apa maksud dari penulis ini? Dalam Yohanes 1 ayat 1 adalah salah satu ayat yang paling penting dalam Alkitab. Ayat ini memperkenalkan Yesus sebagai firman yang merupakan pribadi ilahi yang adalah Allah. Ayat ini memiliki pengaruh yang besar dalam pemikiran Kristen. Ayat ini digunakan untuk mendukung doktrin Trinitas yang menyatakan bahwa Allah ada dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Anak,
dan Allah Roh Kudus. Pengaruh Helenistik juga dapat dilihat dalam Yohanes 1 ayat 1. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan kata Yunani logos. Nah, kata ini memiliki banyak arti termasuk kata, perkataan, akal budi, dan pikiran. Dalam konteks Yohanes 1 ayat 1, logos dapat diartikan sebagai pribadi ilahi yang adalah Allah. Konsep logos ini berasal dari filsafat Yunani. Filosof Yunani Plato, yaitu tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi, menggunakan kata logos untuk merujuk pada prinsip rasional yang mengatur alam semesta. Filosof Yunani lain seperti Aristoteles, yaitu tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, juga menggunakan kata logos untuk merujuk pada prinsip tertinggi di alam semesta. Nah, pada zaman Helenistik, konsep logos ini menjadi semakin populer. Hal ini karena orang-orang Yahudi di Palestina mulai berinteraksi dengan orang-orang Yunani. Mereka mulai terpengaruh oleh pemikiran Yunani, termasuk konsep logos ini. Nah, penulis Injil Yohanes adalah seorang Yahudi yang hidup pada zaman Helenistik. Nah, ia menggunakan kata logos dalam Yohanes 1 ayat 1 untuk menyampaikan pesan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ia menggunakan konsep logos yang sudah dikenal oleh orang-orang Yunani, menjelaskan kepada mereka siapa Yesus. Nah, berikut adalah beberapa contoh pengaruh Helenistik dalam penulisan Yohanes 1 ayat 1. Penggunaan kata logos. Kata logos adalah kata Yunani yang tidak ada padanan langsung dalam bahasa Ibrani. Nah, jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani tidak ada padanan langsung ya. Penulis Injil Yohanes menggunakan kata ini untuk menyampaikan pesan yang jelas kepada pembaca Yunani. Dalam bahasa Ibrani tidak ada kata yang memiliki arti yang sama dengan logos. Kata yang paling mendekati adalah dabar. Nah, yang berarti kata atau perkataan. Namun, dabar tidak memiliki arti yang sama dengan logos dalam filsafat Yunani. Dabar tidak berarti pribadi ilahi yang adalah Allah. Oleh karena itu, penulis Injil Yohanes memilih untuk menggunakan kata logos dalam bahasa Yunani. Kata ini sudah dikenal oleh orang-orang Yunani dan memiliki arti yang sesuai dengan apa yang ingin disampaikan oleh penulis Injil Yohanes ini. Nah, pemahaman tentang logos. Penulis Injil Yohanes memahami logos sebagai pribadi ilahi yang adalah Allah. Pemahaman ini dipengaruhi oleh filsafat Yunani yang juga memahami logos sebagai pribadi ilahi. Nah, dalam filsafat Yunani, logos seringkali digambarkan sebagai prinsip rasional yang mengatur alam semesta. Nah, logos juga sering digambarkan sebagai prinsip tertinggi di dalam alam semesta. Nah, penulis Injil Yohanes menggunakan pemahaman ini tentang logos untuk menjelaskan kepada pembaca Yunani siapakah Yesus itu. Nah, Yesus adalah logos, yaitu pribadi ilahi yang adalah Allah. Yesus adalah prinsip rasional yang mengatur alam semesta. Yesus juga adalah prinsip tertinggi dalam alam semesta. Pembahasan tentang penciptaan. Penulis Injil Yohanes menghubungkan logos dengan penciptaan. Pemahaman ini untuk dipengaruhi ya oleh filsafat Yunani yang juga menghubungkan logos dengan penciptaan. Dalam filsafat Yunani, logos sering digambarkan sebagai prinsip menciptakan alam semesta. Logos adalah prinsip yang memberikan bentuk dan struktur kepada alam semesta. Penulis Injil Yohanes menggunakan pemahaman ini tentang logos untuk menjelaskan kepada pembaca Yunani bagaimana Yesus terlibat dalam penciptaan. Yesus adalah logos, yaitu prinsip yang menciptakan alam semesta. Nah, dengan demikian Yohanes 1 ayat 1 menunjukkan bahwa Injil Yohanes dipengaruhi oleh pemikiran Helenistik. Nah, dia dalam pemahaman seperti ini ya. Jadi bukan dalam segala hal dewa-dewi Yunani seperti yang dikatakan oleh Don Ditan ini ya, bukan. Nah, dia ini logos. Jadi dia ini adalah Tuhan gitu ya. Namun penulis Injil Yohanes juga menggunakan konsep logos untuk menyampaikan pesan yang unik tentang Yesus. Berikut adalah beberapa detail tambahan yang dapat ditambahkan kepada keterangan Yohanes 1 ayat 1 ini ya. Nah, penulis Injil Yohanes mungkin menggunakan konsep logos untuk menarik pembaca Yunani ke dalam iman Kristen. Orang-orang Yunani sudah familiar dengan konsep logos dan mereka mungkin akan lebih mudah menerima Yesus sebagai logos
jika mereka memahami apa artinya. Konsep logos juga dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara Yesus dan Allah Bapa. Yesus adalah logos, yaitu pribadi ilahi yang adalah Allah. Contoh lain adalah seperti bagaimana penulisan kitab dalam bahasa daerah Karo, ya. Nah, namanya Pustaka Sibadia. Nah, kalian bisa cek nanti. Di sana kata Tuhan dipakai dengan kata dibata. Nah, di Bata ini adalah sesembahannya orang Karo, persis seperti logos ini yang dipahami di zaman Helenistik. Nah, di Bata ini diakui dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan beserta apapun yang kita lihat saat ini. Nah, suku Karo memahaminya sebagai di Bata. Nah, jadi di dalam penulisan kitab suci berbahasa Karo, kata Tuhan dipakai di Bata. Nah, ini lebih kurang seperti ini. Yang diambil itu bahwa Yesus itu adalah di Bata. Nah, dia itu adalah pencipta langit dan bumi. Jadi konsepnya itu sama, pencipta langit dan bumi seperti itu. Nah, logos juga sama. Jadi logos ini dari Helenistik diambil oleh penulis Injil Yohanes. Nah, bahwa seperti itulah gitu, menjelaskan apa sih arti Yesus ini, bagaimana Tuhan menjadi manusia, mengambil rupa manusia. Nah, demikianlah dijelaskan kepada pembaca-pembaca Yunani seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yaitu kata Tuhan diterjemahkan ke dalam bahasa Karo itu sebagai dibata, karena suku Karo itu memahami Tuhan pencipta langit dan bumi itu sebagai dibata, ataupun logos tadi seperti itu. Jadi sekali lagi, Donditan ini tidak memahami konteks budaya dari penulisan Injil Yohanes ini ya. Kalau dia seandainya mengerti, nah dia akan paham ya apa maksud logos dalam ayat ini. Nah, tetapi dia tidak memahaminya, bahkan dia bilang wah dewa-dewi namanya ada Helen segala macam, jadi dewa-dewi Yunani juga dimasukkan di dalam ini. Nah, karena apa? Karena dia tidak memahami konteks dari si penulis kitab Yohanes ini. Nah, akhirnya dia menanamkan asumsi dia, menanamkan hal-hal yang di luar konteks ya. Oke, saya Cornelius Ginting ucapkan terima kasih.